Hai, Assalamualaikum, this is Otan speaking. Kembali lagi di channel Resiko teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang Bapak Prabowo Subianto. Jangan lupa nonton sampai habis biar nggak salah paham. Quick count. Prabowo Subianto. Luar biasa penantian dan perjuangannya sampai sekarang ya teman-teman. Pada akhirnya posisi ini beliau dapatkan meskipun masih versi quick count. Beliau benar-benar membuktikan kalimat akan indah pada waktunya. Pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 telah digelar pada Rabu 14 Februari kemarin. Hasil real count oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu kini dinantikan. Seluruh masyarakat Indonesia baru bisa mengetahui hasil pemenang pemilu usai proses rekapitulasi tersebut selesai, yakni di penghujung Maret. Meski begitu, merujuk pada hasil quick count pasangan Prabowo Gibran mengungguli pasangan calon yang lain. Jadi sepertinya ini akan jadi kemenangan 0-2 ya teman-teman. Meski memang terlalu cepat disimpulkan, tapi bisa jadi teman-teman ini adalah benar-benar kemenangan 0-2. Karena yang sebelum-sebelumnya juga hasil quick count gak terlalu jauh berbeda ya sama real count. Dan tentunya para elit juga sudah meyakini hal tersebut. Meski memang nggak semua ya, seperti beberapa tokoh ini. Saya meyakini masa ada survei 50% lebih untuk satu itu upaya penggiringan menurut saya. Kita buktikan hari ini bahwa itu tidak terjadi. Di sisi lain teman-teman, banyak berita beberapa waktu belakangan bahwa kemenangan ini memang sudah diatur sedemikian rupa oleh yang kita sebut kingmaker. Tapi kali ini kita bukan bahas pengaturan kemenangan, melainkan ramalan kemenangan. Benarkah Gus Dur pernah meramalkan bahwa Prabowo akan menjadi presiden di masa tuanya? Gus Dur, teman-teman, banyak diberitakan pernah meramal Bapak Prabowo akan menjadi presiden di masa tuanya. Hal itu disampaikan oleh Irfan Yusuf. Waketum Partai Gerindra itu menceritakan isi percakapan dengan sepupunya, yang mana adalah Presiden keempat RI. Gus Dur pernah mengatakan, Pak Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwo kepada Pak Irfan Yusuf. Tak hanya sekali teman-teman, Gus Irfan menyebut bahwa Gus Dur menyampaikan ramalan di berbagai forum diskusi kepada orang-orang yang berbeda di setiap pertemuan. Banyak pihak yang meragukan bahwa Gus Dur dalam tanda kutip pernah meramal Prabowo teman-teman. Salah satunya adalah putri Gus Dur sendiri. Apakah betul dikatakan akan menjadi presiden di usia tua? Terus terang saya tidak pernah mendengar Gus Dur mengatakan itu. Memang sulit untuk membuktikan apakah memang Gus Dur pernah meramal Prabowo atau tidak. Tapi satu yang bisa dibuktikan adalah bahwa ketulusan Prabowo memang begitu menyita perhatian. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Saya kira itu adalah ketulusan dari seorang Prabowo Subianto, calon presiden dengan nomor urut 2. Anggap saja Prabowo menang ya teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa quick count dan real count biasanya juga nggak jauh-jauh amat hasilnya. Nah, sekarang kita geser topiknya dari prediksi Gus Dur ke yang prediksi pakar. Nah, dalam hal ini adalah pakar asing teman-teman. Si pakar ini menandai bahwa kemenangan Prabowo adalah alarm tanda bahaya. Teman-teman, seorang pakar asing memprediksi masa depan Indonesia jika Prabowo Subianto sah menjadi the next Mr. President. Dia adalah pengamat kajian politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia, bernama Ian Wilson. Jadi teman-teman, Om Wilson ini menulis soal Prabowo dan demokrasi Indonesia dalam opini berjudul An Election to End All Election yang dimuat di media Channel News Asia Singapura. Jadi teman-teman, kurang lebih isi opininya adalah bahwa di masa kepresidenan Prabowo mungkin terdapat perluasan pendekatan pemerintah yang tanpa oposisi yang dibingkai oleh kiasan nasionalis yang menjaga persatuan. Terlebih lagi, Prabowo pernah mengatakan ingin melibatkan semua pihak manapun dalam pemerintahan di masa depan. Pemerintah tanpa oposisi sebenarnya sudah pernah terjadi di era Jokowi. Jokowi kala itu mengangkat Prabowo dari lawan menjadi kawan sebagai menhan. Langkah itu adalah untuk menghilangkan oposisi di parlemen dan membatasi muncul basis kekuatan yang saling bersaing. Kondisi tersebut tak ditunjukkan secara terang-terangan, tetapi melalui koalisi dan negosiasi antar elit. Lebih lanjut, ia juga memprediksi potensi hilangnya pemilihan langsung di masa kepemimpinan Bapak Prabowo. Terlebih lagi, pemilu dengan sistem proporsional tertutup sempat menjadi perbincangan publik pada Mei 2023.
Ketika itu, Mahkamah Konstitusi disebut-sebut akan mengembalikan penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu, terutama pemilihan kepala daerah, teman-teman. Namun, wacana tersebut ditolak banyak pihak termasuk 8 fraksi partai politik di DPR. Gerindra di bawah komando Bapak Prabowo menolak arah reformasi yang bersifat liberal demokratis dan menghendaki pengembalian sistem berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 versi asli. Ini bisa berarti pembatalan amandemen konstitusi yang dibuat antara tahun 1999 hingga 2002 yang mendukung pemilu demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan batasan masa jabatan presiden. Jika Prabowo dapat mempertahankan popularitasnya seperti yang dilakukan Jokowi, ia mungkin akan merasa berani untuk menunjukkan kekuatan otoriternya dan sekali lagi mendorong pembatalan amandemen konstitusi pasca tahun 1999 dan diakhirinya pemilihan langsung, teman-teman. Well, semua itu hanya prediksi ya teman-teman. Ya, yang cuma bisa kita lakukan adalah berdoa agar pemimpin kita ini amanah lalu bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan kita sebagai masyarakat juga tetap lakukan fungsi pengawasan dan kritik. Anyway, boleh nggak saya kasih satu prediksi lagi? Boleh lah ya. Prediksi! Jaya, jaya, jaya! Teman-teman, jelas dengan hasil quick count banyak yang sangat senang. Tapi tentu banyak juga yang sangat sedih. Bahkan khawatir. Kekhawatiran itu lantaran jika di masa kepemimpinan Bapak Prabowo, beliau bisa saja membangkitkan Orba. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Pemilu kali ini dan kemenangan Prabowo versi quick count disimpulkan banyak pihak juga sebagai keberhasilan Jokowi dalam menyembelih banteng. Ini juga bisa berarti sekarang Jokowi lebih besar dari Ibu Megawati dan bahkan lebih besar dari PDIP itu sendiri, teman-teman. Dan itu bukan pertanda yang baik untuk demokrasi negeri ini. Masih ingat kan dengan Bapak ini? Soeharto kala itu jauh lebih besar dari Golkar. Lalu dia membangun dinasti dan menjadi pemimpin yang diktator. Bahkan, pemberitaan terkait kembalinya Orba di masa kepemimpinan Bapak Prabowo sudah banyak beredar. Dilansir medcom.id, Lili Wahid pernah mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto berniat membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru, teman-teman. Lili mengatakan, rakyat Indonesia jangan mau dibohongi dan diperdaya oleh tipu muslihat yang disampaikan oleh Bapak Prabowo dalam setiap kampanyenya. Menurut adik kandung Presiden Abdurrahman Wahid itu, niat Prabowo tersebut sama saja membawa rakyat Indonesia kembali ke zaman kesengsaraan. Ya, bukan saya membenarkan ya teman-teman, tapi kecurigaan kebangkitan Orba memang mengkhawatirkan. Apalagi ada berita seperti ini. Prabowo Subianto, walaupun bagian dari Orde Baru, saya pun mendukung reformasi, saudara-saudara sekalian. Nah, prediksi-prediksi itu kan saya dapat dari banyak referensi ya teman-teman. Dari artikel berita, video-video yang beredar, dan sebagainya. Cuman ya kalau prediksi pribadi saat Pak Prabowo sudah sah jadi presiden nih, beliau akan sangat detail terhadap keputusan-keputusan buat masyarakat Indonesia. Jadi prediksi ini saya baru simpulkan setelah mendengar podcast Deddy Corbuzier pada tanggal 16 Februari. Ya, saya memang telat ngedengerin podcast satu ini. Nanti kalian lihat sendiri deh versi fullnya. Jadi tuh Pak Prabowo di video tersebut menjelaskan bagaimana pada akhirnya dia memutuskan untuk mengusung program makan siang gratis. Jadi si program itu tuh, si proses apa ya namanya? Ya sebut aja proses identifikasinya dah. Tuh panjang banget dan mendetail banget gitu teman-teman. Dari zaman jadi tentara malah, dia sudah lakukan hal tersebut. Jadi nggak ujuk-ujuk aja si program itu tuh diusung. Ada fase-fase panjang dan terperinci yang sudah beliau pribadi lakukan. Jadi nanti kemungkinan banyak staf maupun menteri serta aparatur-aparaturnya yang mungkin dicopot pasang untuk dicari yang bisa mengikuti flow kerja si Bapak. Itu sih yang baru saya sadari belakangan teman-teman. Tapi terakhir, saya mau mengatakan sesuatu yang epik banget dari Panji Pragiwaksono. Gak ada orang baik, gak ada orang buruk. Adanya orang doang. Orang bisa baik, bisa buruk. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.